Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat, berjumpa kembali di dalam program Jatim News Today. Untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Nanti kita akan ada peluang untuk bergabung dengan 4 reporter yang akan menyampaikan informasinya. Bersama saya, Panji Harto. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur. Segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. PPKM berlanjut level 4. Pemkab Sidoarjo siapkan 3.000 paket bantuan untuk PKL dan supir angkot. Kansa? Ya sahabat, 3.000 paket bantuan sosial diberikan Pemkab Sidoarjo untuk sopir angkot DNA PKL. Jumlah ini adalah bagian dari program bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk warga terdampak pandemi khususnya masa PPKM darurat. Ini dikatakan Tirto Adi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo saat dihubungi minggu kemarin. Tirto Adi mengatakan bahwa bantuan dari Kemensos kali ini lebih fleksibel sehingga bisa diberikan kepada PKL dan sopir angkot. Terkait dengan sasaran bantuan saat ini sedang dalam pendataan dan verifikasi. PKL dan sopir angkot, kata Tirto Adi, jadi sasaran penerima bantuan karena mereka sangat terdampak dengan adanya PPKM darurat. PKL dalam pembatasan jam operasional harus sering berhadapan dengan Satpol PP. Sedangkan sopir angkot dengan banyak penyekatan, penumpang jadi minim dan keluar ongkos BPN lebih banyak. Selain itu, Pemkab Sidoarjo juga menyiapkan bantuan dengan sasaran warga yang isolasi mandiri atau isoman, berupa paket sembako berisi beras, tepung, minyak goreng, dan gula. Distribusinya dilakukan oleh desa setempat. Nabila Kansa, Suara Sidoarjo melaporkan ke Jatim News Today. Dari LPPL Radio Suara Sidoarjo, kita bergeser menuju ke LPPL Radio Suara Gresik. Ada Putri Rizkiana. Rusun Rumah Susun Kambingan Gresik dimanfaatkan jadi tempat karantina warga dari luar negeri. Putri. Rusun Kambingan Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur dimanfaatkan menjadi tempat karantina warga dari luar negeri atau kepulangan pekerja migran Indonesia. Sebelumnya tempat karantina PMI dipusatkan di Gelora Joko Samudro, namun di Stadion Kebanggaan Warga Gresik itu kini difungsikan menjadi rumah sakit lapangan yang menangani pasien COVID-19 dengan gejala ringan ataupun sedang. Saat mengunjungi Rusun Kambingan, Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, mengatakan bahwa tempat untuk karantina ini memiliki fasilitas yang baik dan representatif. Pihaknya juga menambahkan bahwa Rusun Kambingan disiapkan untuk tempat karantina kepulangan masyarakat yang bekerja ataupun kuliah di luar negeri. Pihaknya juga memastikan agar mereka sehat ketika kembali ke keluarganya. Informasi tambahan bahwa pemerintah daerah telah menyiapkan 42 ruangan untuk tempat karantina. Satu ruangan dapat dipakai 4 orang sehingga seluruh ruangan bisa dimanfaatkan 168 orang. Sebelumnya para warga yang datang dari luar negeri ini sudah di-screening mulai dari Bandara Juanda, kemudian dikarantina beberapa hari oleh Pemprov Jatim. Jika hasilnya positif, maka akan diisolasi di Surabaya. Berikut informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Putri Rizkiana mengabarkan untuk Jatim News Today. Bergeser menuju ke Kota Madiun, ada Amanda dari LPPL Radio Suara Madiun. Tambah ruang perawatan pasien COVID-19 selain di RSL, Pemkot Madiun berencana memanfaatkan gedung sekolah. Amanda? Sobat Jatim News Today, Rumah Sakit Lapangan atau RSL di Asrama Haji dan Rusunawa 2 mulai dapat dimanfaatkan. Wali Kota Madiun Maidi meresmikan keduanya Sabtu 24 Juli. Kendati begitu, Wali Kota berharap keberadaan RSL tidak sampai berpenghuni. Artinya tidak ada warga Kota Madiun yang sakit. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, rumah sakit lapangan tersebut untuk saat isoman di rumah jika membutuhkan perawatan lebih lanjut. Artinya, warga yang menjalani isolasi mandiri segera sembuh dan tidak ada lagi yang sakit. Hadirnya RSL diharap semakin meningkatkan pelayanan penanganan COVID-19. Penambahan ruang perawatan penting dan perlu mengingat kapasitas rumah sakit yang sudah cukup penuh saat ini. Sedang mereka yang bergejala tetapi menjalankan isolasi mandiri juga rawan jika sewaktu-waktu kondisi memburuk. Karenanya, Pemkot Madiun membuka RSL untuk yang sedang isolasi dengan gejala ringan dan agak berat. Wali Kota tak menampik masih terdapat sejumlah kekurangan, mulai oksigen, tenaga kesehatan hingga ambulans. Namun oksigen bisa segera terpenuhi, begitu juga dengan ambulans. Sedang untuk tenaga kesehatan, Wali Kota Maidi menyebut sudah menambah 20 petugas, namun masih kurang 2 tenaga dokter. Jumlah tenaga kesehatan akan disesuaikan dengan jumlah pasien yang dirawat. Selain itu, Pemkot Madiun juga masih memiliki rencana untuk menekan bed occupancy rate atau BOR.
yakni dengan memanfaatkan gedung sekolah terdekat dari puskesmas. Hasil pendataan, setidaknya terdapat 11 sekolah dasar dan menengah pertama terdekat dari 6 puskesmas yang ada. Dari 11 gedung sekolah tersebut tercatat ada 70 ruang kelas yang bisa dimanfaatkan. Jika satu ruang kelas diisi 10 tempat tidur, artinya bisa untuk 700 orang. Pemkot Madiun masih terus berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk TNI Polri untuk penyediaan bed darurat. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Terakhir kita ada kesempatan untuk bergabung dengan Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. 3.000 warga terdampak PPKM darurat di Kabupaten Blitar mendapat bantuan beras 5 kg per KPM. Keluarga penerima manfaat. Ninda, silakan. Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat berdampak terhadap masyarakat. Pemerintah pun telah menggelontorkan beberapa bantuan sosial melalui Kementerian Sosial. Di Kabupaten Blitar sendiri, sebanyak 3.000 keluarga penerima manfaat atau KPM dipastikan menerima bantuan berupa beras. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Romlan, mengatakan, masing-masing KPM menerima 5 kg beras. Mengingat jumlah bantuan yang diluncurkan hanya 3.000, maka pendataan penerima dilakukan secara selektif. Artinya, untuk penerima adalah warga terdampak PPKM darurat yang tidak mendapatkan bantuan BPNT, PKH, BST, BLTDD, serta bantuan lainnya. Romlan menambahkan, agar bantuan bisa tepat sasaran, penyaluran diserahkan langsung melalui Kepala Desa Kelurahan. Setiap desa kelurahan hanya ada sekitar 12 penerima. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar, melaporkan untuk Jatim News Today. Baik, berikutnya akan kami sampaikan peta sebaran COVID-19, informasi dari info covid19.jatimprof.go.id. Update sampai dengan tanggal 25 Juli 2021 jam setengah 4 kemarin ya. Untuk konfirmasi di Jawa Timur sebanyak 227.714, naik 4.763. Kemudian untuk aktif, yang masih aktif ada 53.353, naik 202. Yang dinyatakan sembuh ada 205.238, naik 400 atau 4.647. Sementara meninggal dunia sampai dengan tanggal 25 Juli ada 18.513, naik 385 kasus. Demikian program Jatim News Today untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 26 Juli 2021. Tak bosan-bosan juga kami sampaikan untuk selalu patuh protokol kesehatan dan jaga kesehatan diri kita dan keluarga kita. Saya Panji pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.